bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Rosa Andre di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, Rosa mau tanya, kira-kira Paskah itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau gitu Rosa kasih tahu. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kemarin kan kita sudah merayakan hari kematian. Pada hari yang ketiga, hari ini Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita mau merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Ada coba berdiri ya. Kita sama-sama ada. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Sekali lagi ya. Yesus mengalahkan segalanya. Jadi kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami datang mau memuji Tuhan memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita masih tetap berdiri adik-adik ya. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan happy ya, happy.
kembali memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan tanda paku di kaki dan di tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda Roma menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima, lunas semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda Roma menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, lunas semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, adik-adik silakan duduk ya. Nah, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan yang mengatakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin Yesus cintaku, sayang padaku, firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meskipun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku, firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik duduk dengan manis ya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Contoh Angeli di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, tadi adik-adik semua sudah dengan semangat bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Tiba bagi kita sekarang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. bagi kami. Tuhan, saat ini Saat ini kami mau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, agar kami agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum contoh cerita, contoh mau tanya dulu nih. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak ya cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Lause Novia dan Lause Sam minggu lalu. Ayo, siapa di rumah yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, teriakin dari rumah ya, ayo.
Ya, benar sekali. Cerita 2 minggu lalu yang diceritakan sama Lausenovia adalah tentang Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi yang sangat mahal. Nah, contoh tanya lagi nih. Minggu lalu kan Lausesem sudah cerita. Apa tuh cerita Lausesem? Adik-adik masih ingat nggak? Ayo semuanya jawab kalau masih ingat. Ya, benar sekali, adik-adik semua pintar ya. Berarti adik-adik semua kemarin mendengarkan cerita, mendengarkan dengan baik dan mengingatnya. Ceritanya tentang Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas itu siapa ya? Adik-adik masih ada yang ingat nggak? Yudas itu adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, adik-adik. Yudas ini ia mengkhianati Tuhan Yesus. Ia mengkhianati Tuhan Yesus dan ia menjual Tuhan Yesus loh, adik-adik, dengan seharga 30 keping perak. Wah, Yudas ini jahat banget ya, adik-adik. Masa Yudas itu tega ya? Dia jual Tuhan Yesus, dia jual gurunya dengan harga 30 keping perak, adik-adik. Wah, itu contoh yang tidak baik ya, adik-adik. Itu tidak boleh diikuti. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan Yudas, karena perbuatan Yudas itu nggak baik, adik-adik. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik dong, ya. Kita nggak boleh ikuti Yudas ya. Kok contoh tanya ceritanya 2 minggu lalu sama minggu lalu, kenapa ya contoh? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Kenapa contoh tanya cerita 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin? Karena cerita Lausenovia dan cerita Lausesem ada kaitannya nih sama cerita contoh hari ini. Hari ini contoh akan bawa kita di dalam satu tema cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik, pada bulan April ini kita merayakan Hari Raya Paskah, adik-adik. Apa itu Hari Raya Paskah ya, contoh? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Hari Raya Paskah itu adalah hari raya di mana Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua, anak-anaknya yang berdosa, yang sering melakukan kejahatan. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ia hidup loh, adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak hanya mati, tetapi ia pada hari ketiga bangkit dan ia hidup, adik-adik. Wah, Tuhan kita luar biasa ya, adik-adik. Nah, adik-adik pasti penasaran kan gimana ceritanya? Contoh mau ajak kita nih nonton satu video. Nonton satu video tentang kisah di mana Tuhan Yesus ketika ia mulai ditangkap di Taman Getsemani, ketika pada saat itu Yudas menjualnya dengan 30 keping perak, terus Tuhan Yesus ditangkap oleh para imam-imam kepala. Terus Tuhan Yesus diadili, adik-adik, ditanya-tanya. Nah, adik-adik pasti penasaran sampai ke Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau gitu kita tonton videonya bersama ya, adik-adik. Selamat menyaksikan videonya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus.
Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka,
memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Nah adik-adik tadi sudah nonton videonya kan? Adik-adik sudah nonton videonya dengan baik tadi kan? Di cerita tadi adik-adik pasti sudah nonton tuh gimana Tuhan Yesus ketika ia mulai ditangkap di sebuah taman yang namanya tamannya apa adik-adik? Ayo yang tadi sudah nonton pasti tahu nama taman di mana Tuhan Yesus ditangkap. Ayo sebutkan dari rumah. Benar sekali, yaitu di taman Getsemani. Nah adik-adik, Tuhan Yesus karena dijual oleh Yudas dengan 30 keping perak, akhirnya ia ditangkap nih oleh para prajurit, oleh para imam-imam kepala. Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, terus Tuhan Yesus ditanya-tanya, Tuhan Yesus dituduh-tuduh melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Padahal Tuhan Yesus nggak melakukan semuanya itu adik-adik. Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah orang yang baik. Ia tidak melakukan kejahatan sama sekali adik-adik. Ia tidak melakukan dosa adik-adik. Nah, tapi kenapa kok Tuhan Yesus dia harus ditangkap, harus dibawa ke pengadilan untuk ditanya-tanya. Terus Tuhan Yesus juga dituduh dengan semua tuduhan yang palsu. Tuduhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu melakukan kejahatan dan dosa. Padahal Tuhan Yesus itu tidak melakukan semuanya itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib? Bahkan ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ia digantung di atas kayu salib adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita adik-adik. Kita ini kan semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah manusia yang berdosa. Kita semua sering melakukan dosa adik-adik, sering melakukan kejahatan, sering melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Misalnya nih contohnya, kita contoh dan adik-adik semua pasti kita pernah berbohong. Terus kita juga pernah bertengkar nih sama teman-teman di sekolah, teman-teman di sekolah minggu. Terus kita juga pasti pernah bertengkar sama Koko, Cici, terus sama adik kita. Terus kita juga pasti pernah melawan orang tua. Kalau orang tua nasihati dan tegur kita, kita justru tidak mau mendengarkan mereka dan kita melawan mereka. Padahal itu adalah
perbuatan yang tidak baik. Karena kita tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan papa dan mama. Kalau papa dan mama menasihati kita, menegur kita, kita harus dengarkan. Nah, kita juga sering menjahili teman-teman kita di sekolah. Dan ada begitu banyak lagi kejahatan dan hal-hal yang tidak baik yang sering kita lakukan. Nah, itu semua adalah dosa. Itu semua adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, dan itu semua tidak boleh seharusnya dilakukan. Tetapi kita melakukan semuanya itu, adik-adik. Nah, kalau kita melakukan dosa dan kejahatan, hal-hal yang tidak baik, kan sebenarnya kita harus dihukum, adik-adik. Kita harus dihukum. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, Dia sayang banget sama kita semua, adik-adik. Ia nggak mau nih anak-anaknya kita nih semuanya dihukum. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya. Adik-adik tadi sudah nonton kan videonya kan? Kasihan ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus penuh dengan darah, tubuhnya penuh dengan luka. Wah, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menggantikan kita semua dihukum, adik-adik, supaya kita tidak dihukum, adik-adik, karena kita melakukan dosa dan kejahatan. Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua, adik-adik, sehingga Tuhan Yesus mau menggantikan kita mati di atas kayu salib supaya kita tidak dihukum. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita, Ia rela menyerahkan nyawanya menggantikan kita semua. Itulah arti sesungguhnya Paskah yang kita rayakan pada bulan April ini, adik-adik, di mana Tuhan Yesus mati menggantikan kita, menyerahkan nyawanya, Ia disalibkan, kemudian pada hari yang ketiga Ia bangkit, Ia hidup dari kematian. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut, adik-adik, supaya kita tidak dihukum. Makanya adik-adik, gimana caranya supaya kita membalas rasa sayang Tuhan Yesus sama kita ya? Gimana ya contoh? Nah, supaya kita bisa membalas semua rasa sayang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang sudah rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Ayo di sini, siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Contoh mau loh adik-adik. Adik-adik di rumah mau nggak? Mau kan? Kalau mau tunjuk tangannya. Terus katakan, aku mau contoh percaya sama Tuhan Yesus. Ayo tunjuk tangannya. Ya, kita harus mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati menggantikan kita. Ia bahkan disalibkan menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Caranya kita sayang sama Tuhan Yesus dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Terus kita juga harus jadi anak Tuhan yang baik. Kita juga harus rajin baca Alkitab, rajin doa kalau di rumah. Kalau mau pergi sekolah juga kita harus doa. Terus kita juga harus melakukan semua perbuatan yang baik. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, nanti Tuhan Yesus sedih, adik-adik. Tuhan Yesus nangis nanti anak-anaknya melakukan kejahatan. Supaya Tuhan Yesus tersenyum dan Tuhan Yesus senang, kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Begitulah caranya kita membalas. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Ingat ya adik-adik. Apa tadi adik-adik? Kalau contoh tanya, adik-adik ingat. Apa tadi? Gimana caranya? Yaitu dengan cara percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, jadi anak Tuhan yang baik, tidak boleh melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak baik, dan kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu. Tiap minggu harus ikut sekolah minggu ya. Walaupun di rumah harus tetap ikut sekolah minggu. Itu caranya kita membalas rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus yang udah sayang banget sama kita semua. Oke adik-adik, diingat ya cerita hari ini, karena hari raya Paskah ini adalah hari raya yang sangat besar bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Jadi kita tidak boleh lupa di mana hari raya Paskah ini adalah hari raya Tuhan Yesus menunjukkan kalau Dia mencintai dan menyayangi kita semua dengan mati di atas kayu salib menggantikan kita, menyelamatkan kita supaya kita tidak dihukum, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian cerita contoh hari ini, harus diingat ya, nggak boleh dilupakan. Sekarang contoh mau bawa kita dalam ayat hafalan.
Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ikuti contoh baca bersama-sama ya. Kita baca dengan pelan dan kita baca dengan baik-baik. Ikuti contoh. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Buat pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini sama seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, jadi ia rela mati menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Jadi kita harus ingat ya, harus selalu ingat apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu memberikan hidup dan nyawanya mati bagi kita, karena ia sangat sayang kepada kita, karena ia mau menyelamatkan kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Dan kita harus selalu bersyukur sama Tuhan Yesus ya adik-adik, untuk semua pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harus diingat ya. Dan kita harus selalu bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Oke? Sekarang kita akan tutup cerita kita dengan doa. Mari ikuti contoh doa sekali lagi. Sikap doa yang baik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan sangat sayang kepada kami, sehingga Tuhan rela mati di atas kayu salib menggantikan kami. Tuhan, ajar kami supaya kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, selalu bersyukur, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan kami taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita contoh yang sudah contoh sampaikan. Kita akan jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya. Bye-bye adik-adik semuanya. Selamat Hari Paskah, Happy Easter. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya tentang Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang membuktikan bahwa Tuhan sudah mengalahkan dosa-dosa kita dan kita sudah diselamatkan. Nah, jadi jangan lupa ya tentang kasih Tuhan ya. Oke, kalau begitu kita mau mengakhiri ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
berdoa, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terpujilah namamu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.